Halo Sobat Tom semua, admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini admin akan membahas soal sejarah Gundam. Sebenarnya ini video yang sudah lama banget admin buat, pertama kali admin buat channel ini, dan sekarang akan admin remake ulang dengan versi terbaru dan lebih fresh harusnya ya. Jadi enjoy the video. Sudah bertahun-tahun negara Jepang hidup dengan segala kemajuan, baik itu dalam hal teknologi sampai industrinya, terutama industri peranimasiannya yang sampai sekarang masih menguasai pasar global. Yap, dia adalah anime, animasi dari Jepang yang jadi tontonan sejuta umat, yang sampai detik ini sekalipun kalian pasti nggak bisa lepas dari updatean tontonan anime yang kalian tunggu tiap minggu kan. Dari genre komedi, action, fantasi, semuanya ada. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, dari semua genre yang pernah kalian tonton, apa sih genre anime yang mewakili kesuksesan anime seperti sekarang? Jawabannya adalah genre mecha, genre yang merujuk kepada tema robot atau kadang juga bisa diartikan dengan tema yang menceritakan latar dengan berbagai kemajuan teknologi. Yap, anime dengan genre mecha ini bisa dibilang mengawali kesuksesan anime bisa meledak dan se-booming dan dikenal secara internasional. Bahkan bisa jadi menjadi anime pertama yang kalian tahu atau kalian tonton sewaktu kecil kan? Contohnya aja kayak Voltron, Mazinger Z, Patlabor, dan masih banyak lagi. Bahkan karakter fenomenal seperti Astro Boy pun gak jauh juga dari namanya genre-genre berbau robot dan teknologi. Meskipun ya Astro Boy gak bisa dibilang genre mecha secara murni ya, tapi dari sini kita tahu dan jelas seberapa besar pengaruh genre mecha yang mencoba mengeksplor jauh tema-tema teknologi dan kemajuan peradaban dari sudut pandang pengembangan robot. Tapi sekali lagi, dari sekian banyak genre mecha beserta genre-genre lain yang masih selaras dengan tema robot ataupun teknologi, ada satu nama yang benar-benar dongkrak pasar peranimasian mecha kala itu. Bahkan terus eksis sampai sekarang setelah usianya hampir setengah abad lebih. Yap, one and only Gundam. Series legendaris yang udah melekat banget dengan istilah robot dari Jepang. Yakin deh, pasti kalian kalau inget robot dari Jepang, orang-orang nyebutnya pasti Gundam. Dari muda sampai tua tahu apa itu Gundam. Robot bertanduk dengan warna identiknya putih, merah, biru, kuning, yang mana Gundam lahir sebagai sebuah karya yang jadi daya tarik tersendiri di dunia peranimian mecha di Jepang, bahkan dunia. Menjadi sebuah revolusi baru pada saat itu di tengah gemburan anime-anime mecha. Namun dari manakah Gundam lahir dan apa yang ngebuat Gundam masih bisa eksis sampai sekarang? Oke, menelusuri jejak lahirnya Gundam, kita kembali ke tahun 1970-an ya. Ketika industri peranimean Jepang didominasi oleh kepopuleran konsep-konsep robot dan modernistik. Yang tentunya konsep semacam ini sangat digemari ya oleh remaja-remaja Jepang pada saat itu. Ditambah juga era-era pada saat itu adalah era di mana negara Jepang benar-benar mengadopsi perubahan besar terhadap kemajuan teknologi. Momentum di mana setelah Perang Dunia berakhir, Jepang benar-benar berbenah untuk memperbaiki perekonomiannya, yang salah satunya ialah melalui gebrakan industri peranimasian ini. Dengan mengadopsi dua hal itu, animasi atau anime dan robot sebagai tema yang diangkat, Jepang berhasil memberikan warna baru bagi tontonan bocil-bocil sekolah kala itu. Mereka disuguhkan dengan tontonan yang bisa dibilang out of the box, jauh dari kata fiksi, yang benar-benar bisa diwujudin suatu saat nanti. Bayangin aja deh, mereka bocil-bocil sudah diajak buat mikir gambaran dunia kalau udah modern, teknologi maju, mobil udah bisa terbang, manusia hidup berdampingan sama robot. Nah, sampai muncul sebuah pertanyaan, apa jadinya manusia jika tinggal di luar angkasa? Nah, semua hal ini tergambar jelas di tontonan anime mecha pada saat itu. Contohnya aja kayak Space Battleship Yamato, salah satu animasi Jepang yang digadang sebagai titik balik dari anime serupa seperti mecha sekalipun. Konsep yang diambil oleh Space Battleship Yamato bahkan disebut-sebut sebagai inspirasi bagi beberapa karya besar seperti Star Wars dan juga Battlestar Galactica. Dari kesuksesan Yamato inilah Gundam mencoba untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi dan menggabungkan beberapa elemen mecha yang sebelumnya nggak pernah diadopsi oleh anime-anime mecha serupa. Nah, di sini studio Nippon Sunrise yang sekarang kita kenal dengan Studio Sunrise mulai melakukan beberapa riset.
Berbekal dari kesuksesan Yamato, pada mulanya Gundam direncanakan dibuat dengan mengambil konsep serupa seperti halnya Yamato, sekumpulan anak-anak yang menaiki pesawat dan bertempur melawan alien di luar angkasa. Namun di sini Sunrise sadar bahwa target audiens mereka adalah anak-anak sekolah, yang mana kalau berhubungan dengan konteks anak-anak pastinya tidak jauh dari tujuan komersil bisnis, yaitu mainan. Karena itulah konsep cerita seperti Yamato hanya baik secara cerita, tapi secara komersil bisnis yang berhubungan dengan anak-anak akan menjadi tantangan tersendiri. Ditambah juga pada saat itu sponsor utama studio Sunrise dalam menggarap Gundam ini yaitu Clover yang bergerak dalam produksi mainan, meminta agar Gundam ini diusung dengan tema robot. Clover di sini nggak mau ngambil rugi ya. Mereka tahu jika Sunrise ngambil konsep kayak Yamato yang hanya mengusung satu objek pesawat induk akan kurang menguntungkan untuk pasar mainan. Karena itulah dipilihlah tema robot untuk mendongkrak pasar mainan. Dan tahu siapa yang dipilih Sunrise untuk menggarap tema robot ini? Yap, dia adalah bapak Gundam kita semua, yakni Yoshiyuki Tomino. Nah, dipilihnya Tomino ini nggak tanpa alasan ya. Sebelumnya Tomino ini juga sudah beberapa kali ngebuat beberapa karya dan terlibat beberapa karya fenomenal, seperti halnya Spaceship Battleship Yamato sendiri, di mana dia ini pernah terlibat dalam storyboard untuk di salah satu episode. Dan juga beberapa karya yang bertemakan robot juga seperti Zambot Tree dan Daitaran Tree, yang dikatakan cukup laris pada saat itu. Nah, berbeda dari karya-karya mecha Tomino sebelumnya, Gundam ini ingin menggagas sesuatu yang baru, di mana konsep pertempuran dan medan tempur yang realistis ingin coba disampaikan ke penonton, sehingga diputuskan untuk mengubah isi peperangan yang menjadi fokus utama cerita dari pertempuran melawan makhluk alien jahat menjadi perang pembunuhan antar manusia yang punya kepentingan. Memang sampai di sini sebenarnya agak sedikit dilema ya untuk diperkenalkan ke anak-anak yang menjadi sasaran target pasar audiensnya, di mana tema terhadap realistis perang yang kejam dan penuh dengan hal-hal tragis harus ditontonkan ke anak-anak sekolah. Namun disinilah hebatnya Tomino. Tomino bukan ingin memperkenalkan ke dunia terkhusus anak-anak akan kejamnya perang, tapi Tomino ingin mempertegas apa itu realita yang terjadi akibat perang. Karena itulah diambilnya latar cerita yang banyak didominasi oleh anak-anak adalah cara Tomino untuk menggambarkan sekaligus juga menyampaikan pesan moral kepada anak-anak remaja bahwa yang mereka hadapi ke depan akan jauh lebih kompleks, kepentingan politik yang tidak berkesudahan, perang antar negara yang berlomba-lomba untuk menang dengan cara menjatuhkan, hingga kerusakan ekologis dari semua hal itu. Tomino memang terkenal dengan sifatnya yang kolot, berpendirian, dan tegas, yang seringkali staf-staf di lingkungan kerjanya menilai dia ini agak kasar juga. Tapi dari semua hal itu, Tomino kita kenal dengan sifatnya yang bisa dibilang rasional. Karena itulah Gundam dianggap sebagai salah satu karya fenomenal yang rasional yang sukses di pasar global. Nama Gundam sendiri terinspirasi dari dua kata, yaitu Gun dan Dam. Gun diambil dari kata Gunboy yang merupakan referensi dari film Amerika populer berjudul Convoy, dan untuk kata Damnya sendiri diambil dari kata Freedom yang diambil dari slogan produk parfum asal Jepang bernama Mendem. Sebenarnya soal asal-usul kata Gundam sendiri ini masih rancu ya, apa benar inspirasinya dari referensi-referensi itu, tapi jika benar kompleksitas ide dari Gundam sendiri ini datangnya dari banyak hal ya, gak cuma terpaku pada budaya Jepang aja, tapi budaya-budaya barat juga ikut andil menjadi referensi ide untuk melengkapi kesuksesan Gundam sendiri. Nah, yang patut menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah Gundam di awal perilisannya langsung sukses gitu aja? Tentu jawabannya nggak sama sekali. Perilisan series pertama Gundam yang berjudul Mobile Suit Gundam di tahun 1979 tidak membuahkan hasil maksimal. Penayangan TV series Mobile Suit Gundam tidak mendapatkan popularitas seperti halnya series Yamato, terutama penjualan mainannya yang dianggap menjadi gagalnya series Mobile Suit Gundam di pasaran. Karena yang nggak bisa dipungkiri, mainan juga menjadi daya tarik tambahan buat bocil-bocil Jepang yang nonton pada saat itu. Karena hal inilah series Gundam yang semestinya sudah dijadwalkan dan diagendakan untuk mendapatkan seluruhan cerita dari awal sampai akhir dalam 40-an episode harus ditutup lebih cepat dalam 30-an episode. Sampai suatu ketika di tengah kebingungan itu datang sosok penyelamat yang benar-benar mengubah citra Gundam sampai detik ini. Dia adalah Bandai.
Tidak berselang lama, selama penayangan Mobile Suit Gundam tepatnya di tahun 1980, di mana Bandai mendapatkan hak untuk memproduksi mainan Gundam. Tidak seperti mainan kebanyakan, terkhusus seperti halnya mainan yang diproduksi Clover, yang umumnya cuman mainan yang sudah jadi dan siap buat dimainkan. Bandai ini menawarkan ide baru dari konsep mainan yang diusungnya. Kalau umumnya mainan sudah jadi, ini harus dirakit dulu. Dan kalau umumnya mainan bahannya dari besi kayak semacam diecast gitu, di sini Bandai ngebuat Gundam dari plastik. Dan biasanya harga mainan dengan jenis robot biasa dijual mahal, Bandai ngejualnya dengan harga yang ramah di kantong. Intinya di sini Bandai benar-benar ngubah perspektif apa itu mainan mahal dan bocah ebel. Kenapa bocah ebel? Ya karena mainan Gundam besutan Bandai ini harus disambung atau dirakitin dulu, terus harus diwarnai juga. Nah, kalau kalian mikir ini ribet buat anak-anak, kenyataannya mainan Gundam Bandai ini justru disambut baik, terutama untuk pasar anak-anak remaja bahkan dewasa sekalipun. Mainan Gundam ini bisa dikatakan juga menjadi warna baru bagi industri mainan mecha, khususnya pada kala itu. Penjualan mainan besutan Bandai ini benar-benar meledak di pasaran, bahkan menjadi topik perbincangan hangat bagi para penggemar mainan di Jepang. Karena kesuksesan inilah series Mobile Suit Gundam mulai dilirik kembali dan pelan-pelan mendapatkan popularitasnya di hati para mecha lovers, hingga disebut sebagai penanda dari dimulainya era baru peranimasian mecha yang dikenal juga dengan genre real robot. Berbagai ide elemen yang dituangkan oleh Tomino membawa suatu hal yang baru, terutama dalam hal aspek ceritanya. Federasi yang diceritakan sebagai fraksi baik dan Zion yang diceritakan sebagai fraksi jahat tidak benar-benar ingin Tomino gambarkan demikian. Kedua fraksi tersebut sebenarnya tumbuh dengan ideologi dan tujuannya masing-masing, sehingga orang bebas untuk menginterpretasikan pihak manakah yang menurut penonton baik. Hal semacam itu bahkan juga tergambar lewat karakternya. Rivalitas yang terbangun di antara Amuro dan SAR sebenarnya bukan terbentuk karena posisi fraksi yang mereka duduki ya. Amuro dari Federasi pada dasarnya bukan tokoh protagonis yang gagah, bisa segalanya, ahli dalam berbagai hal, yang diuntungkan karena privilege yang dia punya. Enggak sama sekali. Dia tumbuh di dalam cerita karena ya kebetulan bapak yang terlibat dalam proyek Gundam, dan kebetulan juga dia itu pada saat itu ngelihat apa itu namanya Gundam. Ya udah, jadi kayak semacam takdir gitu aja. Apa dia ini punya ambisius kayak protagonis kebanyakan? Enggak. Dia ini di awal-awal episode sempat bimbang soal tujuannya. Ngelihat beberapa tentara Zion harus tewas di tangannya, jadi trauma tersendiri buat Amuro. Apa dia berskill? Bisa dibilang enggak, juga bisa dibilang iya. Kalau mengacu ke konsep New Type, istilah yang digunakan untuk orang-orang abnormal atau bisa dibilang manusia tingkat lanjut yang mudah beradaptasi dengan lingkungan luar angkasa, di mana latar cerita Gundam bersinggungan dengan kehidupan di luar angkasa, ya Amuro ini memang New Type. Tapi apa New Type terkuat? Enggak cuy, Amuro ini bisa jago ya karena mobil suit yang dia pakai ya Gundam sendiri. Nah, lain cerita kalau kita bahas soal SAR, rivalnya Amuro. Apa dia ini juga super atau istimewa? Nah, ini letak uniknya dari cerita Gundam. Banyak orang yang bilang kewibawaan cerita Gundam dan istilah real robot yang melekat dengan series Gundam ini justru lebih banyak tergambar dalam diri SAR Aznable, yang mana kita justru mengenal SAR di seriesnya sebagai tokoh antagonis dari fraksi Zion. Nah, bisa dibilang SAR ini istimewa ya, tapi dia ini justru nggak pernah diistimewain. SAR lahir dari berbagai privilege, kebalikan dari Amuro. Tapi dari kecil dia nggak pernah sama sekali merasakan keistimewaan atau privilege-nya itu sampai dia dewasa. Ayahnya yang merupakan pendiri Zion tewas, keluarganya dihianati, dia diasingkan, dan segala privilege yang dia punya di series Mobile Suit Gundam adalah hasil usahanya sendiri. Karakter SAR ini benar-benar mulai segalanya dari nol. Nah, kompleksitas aspek cerita sampai karakter tadi inilah yang ngebuat waralaba Gundam mendapat popularitas yang begitu besar. Dimulai dari situlah nama Gundam semakin besar, yang juga diiringi dengan kesuksesan produksi mainan yang kita kenal sampai sekarang dengan istilah Gunpla atau Gundam plastik. Bahkan Gundam ini tidak hanya terpaku kepada lisensi kepemilikan oleh Bandai saja ya, melainkan menjadi franchise besar yang memiliki berbagai semesta dari tahun ke tahun dengan berbagai lini cerita yang coba disuguhkan. Nah, nama Gundam ini menjadi ikon baru bagi industri animasi dan robot di Jepang. Gundam bukan lagi sebuah anime, hal fiktif yang tidak nyata, melainkan sudah menjadi sebuah budaya yang benar-benar melekat dengan negara Jepang dengan berbagai kemajuan dan modernisasinya. Gundam bisa dibilang lahir dari sejarah dan lahir juga menjadi sejarah.